Halo kawan pajak, berjumpa kembali dalam podcast KP Media Surakarta. Kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sampai saat ini masih ramai dibicarakan ya sejak awal tahun, bahkan sejak kemunculannya, dimulai dari akhir Desember sampai dengan awal tahun 2024, terus sampai saat ini juga ternyata masih ramai loh, yaitu tentang PPh pasal 21 yang diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan penghasilan yang diterima. Nah, kali ini sudah hadir bersama kita narasumber dan juga merupakan penyuluh pajak Kabupaten Media Surakarta, yaitu Mas Tri Setio Wibowo. Halo Mas Setio, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Ajeng dan kawan pajak semua. Semoga kawan pajak semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, Ya, amin. Sehat-sehat ya, Mas Setio ya. Alhamdulillah. Oke, Mas Setio, kalau kita bahas tentang topik ini ya, ramainya kan sudah dari awal tahun 2024 ya, dari bulan Januari. Dan Betul. sepertinya kemarin juga sempat puncak-puncaknya ramai itu ketika kita mau, sudah mulai bulan puasa, dah mau Lebaran. Nah, itu kan ada THR ya. Nah, itu deh mulai ramai itu. Kawan pajak ada yang mungkin komplain, waduh, kok potongan pajakku jadi besar sekali. Kaget juga ya, ternyata. Kenapa potongan pajaknya biasanya kan nggak segini yang diterima? Kenapa kemarin ketika ada THR jadi besar banget? Nah, itu ternyata karena eh, ketika pembayaran THR kemarin, penghitungan PPh 21-nya sudah menggunakan TER atau tarif efektif rata-rata. Nah, itu kemarin tuh sempat ramai tuh di mana-mana ya, di medsos, di KPP juga, terus kemudian di helpdesk juga, di WA, baik yang datang ataupun lewat WA juga sudah menanyakan, benar nggak sih perhitungannya seperti ini? Soalnya Banyak, kan karena hal baru ya, iya banyak yang jadinya, menanyakan ya. ya, nah, pada kesempatan kali ini kita ulas kembali ya tentang TER. Nah, bisa dijelaskan Kak Mas Setio sedikit tentang apa sih TER itu? Ya, eh, jadi begini ya, Mbak Ajeng dan kawan pajak semua, bahwa di tahun ini, tahun 2024, mulai diundangkan ya sebelumnya dengan eh, peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023. Kemudian ada petunjuk pelaksanaan yaitu peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan orang pribadi. Ya, salah satu istilah ya, yang dikenalkan di dalam peraturan baru tersebut adalah tarif efektif. Ya. Sebetulnya istilahnya adalah tarif efektif, namun karena di masyarakat sudah terlanjur ya mengenal dengan istilah TER atau tarif efektif rata-rata ya kita gunakan saja istilah TER ini. Kalau sebelumnya ya kawan pajak terutama di bagian human resources ya itu tahu bahwa penghitungan PPh pasal 21 itu cukup kompleks ya, kompleks, kemudian variasinya banyak, ya, misalnya penghasilan karyawan itu dalam satu bulan disetahunkan terlebih dahulu, ya, kemudian dihitung pajak penghasilannya selama satu tahun, sudah ketemu, kemudian dibagi 12 ketemu PPh bulanannya. Ya, nanti kalau ada penghasilan yang sifatnya tidak rutin ya, seperti bonus atau THR, nanti ada penghitungannya tersendiri. Nah, dengan adanya TER ini telah disediakan tabel tarifnya. Ya, jadi nanti ada tabel penghasilannya sekian, tarifnya sekian, gitu ya. Nanti jadi tinggal dikalikan saja antara penghasilan bruto dengan tarif di tabel tersebut. Jadi intinya penghitungan PPh pasal 21 untuk karyawan ini menjadi lebih mudah dibanding yang sebelumnya. Oh ya, berarti memang tujuannya akan adalah untuk memberikan kemudahan ya, Mas Setio ya, bagi kawan pajak dalam menghitung PPh pasal 21 karyawannya. Memang ya, kalau kita ngelihat perhitungan PPh 21 itu sepertinya memang paling rumit di antara penghitungan pajak-pajak lainnya, karena harus disetahunkan dulu, kemudian nanti setelah itu baru dibagi 12 untuk untuk menghasilkan PPh sebulan. Nah,
Eh, Mas Setio, berarti ini untuk apa sih latar belakang atau tujuan adanya TER itu selain kemudahan ya? Ya. Jadi memang salah satu tujuan utamanya tadi untuk menyederhanakan ya penghitungan PP Pasar 21 sebelumnya yang lebih kompleks ya sekarang menjadi lebih sederhana. Nah, eh, di sini tujuan utama adalah memberikan kemudahan yang pertama bagi pemberi kerja ya dalam menghitung PPh Pasal 21 baik karyawan maupun bukan karyawan ya atau bukan pekerja. Nah, kemudian yang kedua bagi pegawai atau penerima penghasilan juga lebih mudah dalam menghitung pajak masing-masing ya. Jadi untuk mengecek kebenaran pemotongan PPh oleh pemberi kerja, sehingga di sini terwujud istilahnya check and balance. Ya. Hmm. Jadi eh, pegawai juga bisa mengecek eh, pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja dengan mudah. Ya. Ya. Kemudian eh, bisa kita lihat langsung ya tabel TER itu seperti apa. Ya, jadi kurang lebihnya seperti ini, kawan pajak. Jadi untuk tabel TER ini ada tiga tabel yang dikelompokkan berdasarkan status kawin dan jumlah tanggungan dari wajib pajak. Ya, kalau di sini tabel TER A, ya. Jadi tabelnya ada TER A, TER B, dan TER C. Untuk Hmm. TER A ini untuk eh, karyawan dengan status TK0, TK1, dan K0. Jadi tidak kawin, tidak mempunyai tanggungan, tidak kawin dengan satu tanggungan, dan kawin tanpa tanggungan. Misalnya di baris pertama, untuk penghasilan bruto sampai dengan 5.400.000, ini tarifnya 0%. Kemudian berikutnya ada lapisan tarif 0,25% dan seterusnya. Kemudian tarif TER B ini untuk TK2 ya, tidak kawin dengan dua tanggungan, kawin dengan satu tanggungan atau K1, TK3 tidak kawin dengan tiga tanggungan, dan K2 kawin dengan dua tanggungan. Ini kurang lebih sama dengan lapisan penghasilan yang berbeda dan tarif yang sedikit berbeda. Kemudian untuk TER C ini untuk pegawai dengan status K3 atau kawin dengan jumlah tanggungan tiga orang. Ya, mungkin seperti ini. Jadi eh, yang menjadi dasar eh, masuk ke tabel mana adalah status kawin dan jumlah tanggungan dari pegawai, yang mana kondisi per 1 Januari tahun berjalan. Ya, sudah jelas ya kawan pajak ya. Jadi dengan adanya TER ini, penghitungan menggunakan TER ini sebetulnya memang mudah ya. Karena karena apa? Karena kan kita tinggal menghasilkan penghasilan, tinggal mengalihkan penghasilan bruto dikalikan dengan tarifnya ya, Mas Setio ya. Tinggal Iya, dipilih kawan pajak masuknya PTKP-nya berapa, masuk TER yang A, B atau C, nanti tinggal dikalikan penghasilan bruto. Nah, inilah mungkin yang tujuannya tadi ya, untuk memudahkan, memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam penghitungan pajak PPh 21-nya. Nah, baik eh, Mas Setio nih, tentu eh, perbedaannya dengan yang eh, tarif sebelumnya tuh gimana, perhitungan sebelumnya tuh gimana? Apakah emang ada perubahan atau pajaknya ada pajak baru lagi atau gimana nih Mas Setio? ya. Yang pertama yang perlu kita ingat adalah bahwa dengan ketentuan yang baru ini lebih menyederhanakan eh, dari eh, variasi penghitungan PPh pasal 21. Kalau di ketentuan sebelumnya itu variasinya itu bisa ratusan ya. Jadi ada ratusan variasi di lapangan dalam penghitungan PPh pasal 21. Sementara kalau kita lihat di resume yang tampil di layar ini hanya ada beberapa variasi penghitungan. Jadi kalau Eh, PPh satu itu emang ini ya tergantung subjeknya ya. Jadi nanti beda subjek nanti bisa beda cara penghitungannya ya Mas Setio ya. ya,
Jadi seperti di sebelah kiri ya, yang warna kuning, subjek pajaknya siapa? Ya. Jadi misalnya pegawai tetap. Nah, nanti rumusnya penghasilan bruto kali ter bulanan. Itu untuk setiap masa pajak kecuali masa pajak terakhir. Nanti kalau di masa pajak terakhir, misalnya di Desember itu penghasilan kena pajak setahun dikalikan tarif pasal 17. Nah, kemudian anggota Dewan Komisaris atau pengawas itu nanti rumusnya adalah penghasilan bruto dikalikan ter bulanan. Nah, kemudian pegawai tidak tetap ada rumusnya tersendiri, kemudian bukan pegawai rumusnya juga kurang lebih sama dengan sebelumnya, tetapi tidak dihitung kumulatif. Nah, intinya di sini kita melihat bahwa ada penyederhanaan dari variasi rumus sebelumnya menjadi lebih sedikit variasinya. Iya, Ya, oke ya. Kawan pajak ya sudah ada nih di layar ya kita tampilkan eh, skema untuk metode perhitungan PPh satu menggunakan TER. Jadi memang dengan adanya TER ini sebetulnya tidak ada pajak baru ya Mas Setio ya. iya. Memang di sini eh, bukan pajak baru ya, kawan pajak semua. Ini tetap PPh pasal 21 seperti tahun sebelumnya ya. Hanya saja yang berbeda adalah cara penghitungan Penghitungan. untuk pemotongan tiap bulannya gitu ya. Namun nanti akhirnya juga akan kalau disetahunkan tetap sama ya dengan yang Ya, sebelumnya ya. ya Karena nanti undang-undangnya juga tidak berubah ya. Rujukannya kan tetap tetap di Undang-Undang PPh ya, yang sekarang ya sudah betul. diharmonisasi dengan Undang-Undang HPP. Nah, kemudian Mas Setio, kalau gimana nih kalau untuk kawan pajak mungkin yang penghasilannya di bawah UMR, apakah nanti kena potongan akan kena PPh atau enggak nih? Karena kan kalau yang sebelumnya dia kan enggak enggak kena pajak ya. Ya, jadi untuk pegawai dengan penghasilan sebesar UMR ya Mm-mm. atau di bawahnya itu eh, kalau kita lihat ya, kalau di Jawa Tengah ini kan UMR itu sekitar 2 jutaan atau 3 jutaan. Kalau seluruh Indonesia untuk UMR tertinggi tentunya di DKI Jakarta ya dengan besar 5.067.381 rupiah. Kalau kita melihat di tabel TER ya tadi ya yang Mm-mm. terendah ya Rendah. untuk penghasilan sampai dengan 5.400.000 itu tarifnya adalah 0%. Hmm. Artinya kalau kita melihat perbandingan ini eh, karyawan dengan penghasilan sebesar UMR itu masih tidak dikenakan pajak ya. Ya, jadi penghasilan yang dikenakan PPh itu nol, PPh-nya nol ya. Artinya untuk masa pajak Januari sampai dengan November adalah nihil. Iya. Ya, karena lapisan paling bawah aja kita udah 5.400.000 ya. Padahal UMR tertinggi tuh yang Jakarta aja 5.067.000. Berarti eh, dengan TER ini sebetulnya memihak ke wajib pajak ya. Karena Ya, kita ngasih standarnya tuh yang di atas UMR ya. iya. Dan Ya. perlu diingat juga bahwa bagi pemberi kerja, walaupun karyawan itu PPh-nya nol, itu harus tetap dibuatkan bukti potong bulanan. Nah, ini ya Ya, mungkin yang berbeda ya dengan PPh yang ketentuan yang sebelumnya ya. Karena kalau yang sebelumnya kalau meskipun dia nol, tidak ada hmm. PPh-nya kan kita tidak perlu membuat bukti potong. Nah, namun kalau sekarang harus buat bukti potong ya maksudnya ya. Iya, betul sekali. Kalau sebelumnya di laporan SPT masanya kan istilahnya digunggung ya untuk Ya. karyawan dengan penghasilan di bawah PTKP. Namun Mm-mm. sekarang dengan aturan baru ini tidak lagi diperkenankan untuk digunggung. Namun setiap pegawai ya yang menerima penghasilan walaupun PPh-nya nol tetap harus dibuatkan bukti potong bulanan. Ya, ini jadi tambahan ya untuk para pemberi kerja harus membuat bukti potong bulanan meskipun PPh yang dipotong adalah nol. Oke, sekarang kita ngelihat yang kasus ini, Mas Setio. Kemarin tuh yang waktu ada hari raya ya, kan hari raya ada THR tuh, ada tunjangan hari raya. Nah, eh, gimana nih untuk perhitungannya?
kalau mendapatkan misalkan bonus atau THR. Kan kemarin udah mulai ramai itu ya. Kok anggota pajaknya tambah besar? Gimana itu maksudnya? Ya, jadi untuk pengenaan PPh atas THR atau bonus ini kan sebetulnya di peraturan sebelumnya juga sudah dikenakan ya. Jadi sebetulnya ini bukan hal yang baru. Eh, Kalau kita melihat di contoh di sini ya, di sini Tuan A ya, bekerja pada PT Z. Tuan A ini menerima penghasilan rutin setiap bulan berupa gaji, tunjangan, dan juga ada premi JKK dan JKM. Eh, Kemudian contoh kasusnya di bulan Juli, Tuan A ini menerima bonus sebesar 20 juta. Ya, untuk penghitungan pajak penghasilan atas bonus tadi tidak dihitung sendiri. Artinya tidak dihitung tersendiri, dipisahkan dengan penghasilan rutin, namun langsung digabung. Jadi penghasilan bruto di bulan Juli tadi, baik gaji, tunjangan, kemudian bonus tadi digabungkan, kemudian dicari tabel tarifnya. Ya. Kalau setiap bulan rata-rata yang diterima eh, tarifnya adalah 13%, maka ketika menerima bonus tadi otomatis masuknya ke tarif yang lebih tinggi, yaitu 18%. Nah, itu mungkin tuh yang bikin ramai itu ya, maksudnya ya. Hmm. Ya, Karena lebih padahal tinggi. sebelumnya juga sudah dipotong ya. Cuma memang di sini mungkin presentasinya lebih besar dibanding ketentuan yang sebelumnya untuk yang bonus dan THR. Namun di sini pada intinya nanti ketika di akhir tahun itu dihitung kembali. Nah, jadi nanti jangan khawatir nih kawan pajak jika kemarin mungkin waktu ada THR potongannya lebih tinggi, namun nanti akan diperhitungkan kembali ya di akhir tahun. Jadi mungkin kalau setelah dihitung kembali, em, mungkin ada setelah dihitung ternyata oh biasanya kan aku setiap bulan tuh nggak ada potongan pajaknya, terus karena kemarin ada THR, ada potongan pajak. Nah, kemudian setelah dihitung di akhir tahun ternyata emang seharusnya tidak ada potongan pajak karena mungkin penghasilnya di bawah UMR ya. Jadi harusnya kan nggak ada potongan. Nah, terus karena kemarin di waktu pembayaran THR itu sudah dipotong pajak, berarti statusnya harus jadinya lebih bayar dong ya, Mas Setio ya. Iya, jadi memang untuk penghitungannya nanti di akhir tahun memang ada kemungkinan seperti itu ya. Jadi ada sebagian karyawan itu nanti yang di akhir tahun kurang bayarnya menjadi lebih besar. Namun ada juga karyawan lain yang sebaliknya, justru muncul muncul nilai lebih bayar. Nah, di situ kenapa seperti itu? Karena kita kembali tadi ke awal ya, tujuan utamanya adalah untuk penyederhanaan. Ya, di mana ketika di sini kita lakukan penyederhanaan, maka otomatis ada plus minusnya. Artinya penghitungannya jadi eh, sedikit berbeda ya. Jadi ada plus minusnya. Nanti ada yang kurang bayarnya lebih besar, ada yang justru lebih bayar. Nah, namun eh, secara total jumlahnya adalah sama dengan ketentuan sebelumnya. Kemudian bagaimana apabila muncul lebih bayar di bulan Desember? Nah, di sini kalau dari sisi karyawan, maka dia meminta kelebihan pemotongan PPh tadi kepada pemberi kerja. Jadi pemberi kerja harus mengembalikan kepada karyawan yang bersangkutan. Nah, sementara bagi pemberi kerja ini nanti eh, diperhitungkan dengan kurang bayar pegawai lain. Dalam satu perusahaan misalnya, itu kan mestinya tidak hanya satu orang karyawan ya, ada Ya, banyak karyawan ya. ya. Jadi ada yang lebih bayar, ada yang kurang bayar. Mm. Nanti diperhitungkan, misalnya kurang bayar pegawai lainnya 10 juta, sementara yang lebih bayar 3 juta. Maka yang dibayar untuk bulan Desember hanya 7 juta. Ya. Tapi ada juga kejadian misalnya lebih bayarnya lebih besar dibandingkan yang kurang bayar, misalnya ya. Misalnya yang kurang bayar 10 juta,
Ternyata yang lebih bayar ada 12 juta. Nah, ketika diperhitungkan, berarti kan masih ada lebih bayar nih, 2 Iya, juta. Nah, itu nanti di gimana? ya di SPT bulan Desember nilainya menjadi lebih bayar 2 juta. Kemudian nilai lebih bayar tersebut dapat dikompensasikan ke bulan Januari tahun berikutnya. Oh, itu kawan pajak. Jadi kalau ada setelah diperhitungkan dalam 1 tahun, nanti di Desember, ternyata mungkin ada kelebihan, nanti kawan pajak silahkan melakukan kompensasi ya ke masa berikutnya. Nah, dan untuk mungkin masing-masing karyawannya itu tadi mungkin ada yang lebih bayar, jadi nanti yang lebih bayar itu diberikan kepada karyawan yang memang lebih bayar, terus kemudian nanti kan perusahaan otomatis eh, memperhitungkan ya dengan seluruh pegawai mungkin ada yang lebih bayar, ada kurang bayar, dan nanti hasil akhirnya jika jika lebih bayar, maka nanti perusahaan bisa melakukan kompensasi. Jadi memang sebetulnya perhitungan TAR ini tidak ada yang baru ya. Perpajakannya itu tidak ada beban pajaknya, nggak ada yang baru ya Mas Setio ya. Karena Ya, memang nanti akan diperhitungkan kembali di akhir tahun. Nah, untuk perhitungan bulanannya itu adalah untuk memberikan kesederhanaan dalam penghitungan. Jadi bedanya di bulanannya saja. Untuk penghitungan setahun tetap sama. Ya ini ya, bisa dijelaskan nih Mas Setio nih. ya ini tadi yang saya bicarakan sebelumnya ya. Mm-mm. Jadi eh, di sebelah kiri ini adalah PPh pasal 21 ter. Kalau kita lihat yang bulan Desember itu dengan variasi penghasilan yang berbeda-beda ini, ada yang kurang bayar, ada yang lebih bayar. Hmm, Tidak semuanya lebih bayar di sini. iya iya. Nah, kalau kita lihat di ketentuan sebelumnya, ya kolom sebelah kanannya itu Desember eh, nilainya ya sama dengan Januari sampai November. Nah, untuk nilai totalnya setahun ya di aturan sebelumnya untuk PPh pasal 21 ter ini yang sebelah kiri yang warna kuning, kemudian yang aturan sebelumnya yang warna kuning sebelah kanan ini kita lihat totalnya sama. Ya, sehingga selisih antara penerapan ter ini ya eh, di tahun ini dengan tahun sebelumnya itu nilainya PPh pasal 21-nya Iya, sama. sama ya emang. Iya, memang betul ya. Perhitungannya tetap sama, cuma nanti bedanya di bulanannya. Jadi bulanannya nanti ada yang mungkin sebelumnya bayar, tapi sekarang ternyata enggak. Dan nanti bisa juga yang sebelumnya bayarnya sedikit, tapi nanti bulan ini ternyata lebih banyak. Nah, itu. Ya, Nah, namun secara keseluruhan tetap sama ya, kawan pajak ya. Oke, Mas Setio. Sekarang kita lanjut ke ini ya, aplikasi. Nah, ini untuk membuat tadi kan sudah ada sempat disinggung ya. Jadi setiap bulan kita tuh tetap meskipun PPh-nya nol, tetap harus membuat bukti potong. Nah, ini nanti membuat bukti potongnya tuh gimana nih, Mas Setio? Bikin bukti fotonya gimana, terus lapornya gimana? Soalnya kan kalau sebelumnya pakai ISPT itu tidak ada ya, nggak ada menu untuk membuat bupot bulanan untuk yang PPh-nya nol. ya, ya seiring dengan ketentuan baru ini ya PP 58 tahun 2003 dan PMK eh, tahun 2003 tadi nomor 168 Direktorat Jenderal Pajak juga menerbitkan ya Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per 2 garis miring PJ garis miring 2024 tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti potong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 ya serta penyampaian SPT-nya. Nah, eh, di sini ketika kita menggunakan aplikasi sebelumnya, tentunya sudah tidak relevan lagi ya, karena Ya, penghitungannya sudah berbeda. Eh, Makanya di sini DJP memperkenalkan aplikasi baru ya untuk pembuatan bukti potong PPh pasal 21 dan 26 serta pelaporan SPT-nya, yang mana peraturan teknisnya diatur di Per nomor 2 ini. Nah, untuk pokok-pokok perubahannya, jadi intinya kalau aplikasi sebelumnya itu kan kita harus install nih. ya, Kita betul. harus memiliki installernya, kita install, kemudian kita buat bukti potong di aplikasi ISPT PPh pasal 21, kita buat CSV-nya, kemudian kita
laporkan melalui e-filing. Nah, namun eh, aplikasi baru ini nanti sifatnya adalah web based ya. Artinya ini full online ya, bisa Seperti ibu pot, diakses. seperti ibu pot ya maksudnya ya. Ya, jadi ini seperti e-bupot unifikasi. Nah, ini namanya adalah e-bupot PPH 2126. Oke. Jadi eh, untuk mengaksesnya kawan pajak tinggal login di DJP online, kemudian masuk ke menu lapor, submenu pra pelaporan, kemudian pilih e-bupot 2126. Oke, berarti konsepnya ini mirip seperti ibu pot unifikasi ya. Betul. Ya, buat dupotnya seperti unifikasi. Nah, sekarang nih PR nih Mas Setio. Kalau dulu waktu ISPT, ketika kita nginput karyawan banyak, itu kan bisa ya pakai metode impor. Nah, terus kalau pakai ibu pot ini gimana sekarang? Apakah Ya, harus input satu-satu atau ada metode impornya juga? ya. Jadi eh, untuk input bukti potongnya sendiri disediakan dua metode ya, Lajeng dan kawan pajak sekalian. Misalnya karyawannya sedikit, ya, kemudian kawan pajak lebih nyaman untuk input satu persatu atau metode key-in ya, nah, itu bisa. Tapi kemudian kalau karyawannya banyak, nah, apalagi sekarang harus buat bukti potong termasuk untuk yang karyawan dengan PPh-nya nol tadi. Ya. Nah, untuk memberikan kemudahan, di sini disediakan fitur untuk impor ya, impor data Excel. Oke. Jadi nanti kawan pajak mengunduh format Excel yang disediakan, mengisi data-datanya, ya, identitas karyawan, kemudian penghasilannya. Nah, ini nanti setelah diisi sesuai petunjuknya, tinggal diimpor ke dalam eBupot 2126. Oke, jadi kawan pajak untuk input eh, Bupot di aplikasi iBupot 21 di Digital Online ini ada dua metode ya, menggunakan key-in atau input langsung atau dengan metode impor jika yang akan dibuat Bupotnya itu banyak, jika karyawannya banyak. Nah, sekarang bisa dijelaskan nggak Mas Tio, tentang cara impornya, gimana sih mekanismenya? Ya, di aplikasi eBupot 2126 ini kawan pajak masuk saja ke menu impor Bupot ya. Nanti di sebelah kiri ya itu ada petunjuk pengisiannya. Nah, di situ dibuka saja, di situ tersedia link untuk mengunduh format Excel yang bisa diupload. Ya, jadi ada format Excel untuk bukti potong bulanan, kemudian juga ada format Excel untuk bukti potong tahunan. Nah, nanti kawan pajak unduh, kemudian Excel tadi diisi data-datanya sesuai ketentuan ya. Mm. Kemudian kalau sudah selesai, tinggal diimpor ke dalam aplikasi eBupot 2126. Ya, lebih mudah ya kan pajak kalau menggunakan impor karena kita tinggal inputnya di Excel, nggak perlu input key-in satu-satu karena web, tapi kan kita harus ada proses ya kalau input satu-satu lebih banyak. Oke, Mas Satyo, sekarang gini nih, kalau PPh 21 itu kan kaitannya sama gaji penghasilan. Nah, biasanya di beberapa perusahaan itu ada isu ya, ada saat isu terkait konfidensial atau kerahasiaan data penghasilan. Nah, biasanya itu kan untuk pegawai-pegawai tertentu, mungkin yang jabatannya di level manajer ke atas ya, manajemen ke atas, nanti di yang mengelola itu bukan staf pajaknya, bukan atau bukan staf accountingnya. Nah, itu yang mengelola langsung nanti dari bagian SDM atau human resource-nya. Nah, kalau kita lapornya menggunakan Ibu Pot 21, berarti kan staf yang lain yang staf accounting atau staf tax-nya itu nanti bisa ya akses Ibu 21 jadinya mereka tuh bisa tahu semua nih padahal em, data-data penghasilan padahal itu merupakan konfidensial. Itu gimana nih Mas Setio terkait isu tersebut? Ya, jadi saat ini DJP telah menyediakan fitur untuk penambahan user perekam. Ya, jadi selain user utama DJP online, eh, wajib pajak bisa menambahkan
namanya user perekam. Oke. Oke, jadi masuk ke pengaturan, kemudian tambahkan perekam, kemudian isi identitas perekam yang ditunjuk ya, eh, NPWP-nya, nama lengkapnya, email dan password yang disetting untuk user perekam tersebut. Nah, nanti eh, setelah user perekam tersebut didaftarkan, perekam tersebut dapat membuat bukti potong melalui alamat khusus, yaitu Hmm. perekam ebupot 2126.pajak.go.id. Ya, nanti eh, ketika data bukti potong yang sudah direkam oleh user perekam tadi diposting di SPT, nanti user induk atau user utama hanya bisa melihat nilai global dari bukti potong. Ya, jadi nilai gelondongan dari semuanya. Jadi penghasilannya berapa, totalnya, kemudian PP-nya berapa, dan tidak bisa melihat detail dari bukti potong yang diinput oleh user perekam. Oke, berarti memang sudah dipisahkan ya DJP ya. Jadi DJP sudah mengantisipasi terkait konfidensial data tersebut dengan menggunakan user perekam. Jadi memang beda ya kawan pajak ya. Jadi nanti untuk perekam sendiri, nanti inputnya melalui web sendiri, perekam Ebupot 2126, dan data yang diinput nanti akan masuk di user utama di DJP online-nya. Dan yang masuk itu hanya nilai global ya, tidak ada detail per pegawainya. Oke, jadi sudah solusinya sudah tepat ya dari DJP itu. Bahkan Mm-mm. satu user perekam itu tidak bisa melihat data yang direkam oleh user perekam yang Oh, lain. jadi bisa banyak perekam ya, Mas Tio? Nggak Ya, cuma satu ya? ya bisa Hmm, ditunjuk beberapa user user perekam. perekam. Ya, Oke, oke, oke. jadi Dah. di sini untuk isu kerahasiaan datanya sudah terjawab. Oke, ya. Baik. Baik, kawan pajak, sepertinya sudah jelas semua ya. Tadi sudah disampaikan tentang latar belakang. Kenapa sih harus ada TER ini? Kemudian tata cara penghitungannya gimana? Kemudian terkait untuk penghitungan jika ada bonus atau THR. Kemudian nanti jika ada lebih bayar gimana? Nah, tadi sudah diulas semua ya sama Mas Setio. Dan semoga sudah memberikan eh, pencerahan ya bagi kawan pajak tentang PPh satu ini. Eh, Kiranya bisa memberikan closing statement, Mas Setio? Ya, jadi mungkin dari apa yang kita diskusikan tadi ya, Bajeng dan kawan pajak semuanya, ada beberapa hal yang perlu kita highlight ya. Yang pertama, dengan adanya TER ini tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak, baik pemberi kerja maupun karyawan, dan bukan jenis pajak baru. Ya. Kemudian yang kedua, dipastikan bahwa dengan TER ini tidak ada beban pajak baru. Artinya pajak ya, yang menjadi kewajiban kawan pajak semuanya tidak bertambah di sini. Kemudian yang ketiga, DJP telah menyediakan aplikasi baru yang berbasis web, yaitu Ebupot 2126 yang lebih mudah dibandingkan aplikasi sebelumnya yang berbasis desktop. Kemudian yang terakhir, informasi juga bahwa kawan pajak juga dapat menggunakan alat bantu untuk menghitung pajak ya, yaitu kalkulator pajak yang saat ini sudah tersedia di web www.pajak.go.id. Mungkin Wah, itu. oke, oke, baik. Baik, kawan pajak, demikian obrolan kita hari ini tentang PPh satu TER ya. Semoga memberikan insight bagi kawan pajak. Dan jika kawan pajak memberikan informasi lebih lanjut, bisa kontak kami di helpdesk melalui WA atau juga follow akun medsos kami karena kami akan memberikan informasi-informasi terkini terkait perpajakan. Baik, kita tutup podcast kali ini. Namun sebelum kita tutup, kami mohon maaf jika terdapat kesalahan. Baik, Mas Setio, Ya. pajak kuat, APBN APBN kuat, kuat, Indonesia Indonesia sejahtera. sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.